Shalom ibu-ibu semua. Ada sukacita hari ini? Hari ini kita ada acara spesial ya. Ibu-ibu juga warna bajunya kembaran kan semuanya dengan nuansa merah dan putih. Kita mau bersyukur pada hari ini, kita mau merayakan Dirgahayu ke-79 negara kita, Republik Indonesia. Untuk itu Komisi Wanita mengadakan acara spesial. Saya mengundang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita nyanyikan dengan semangat ya ibu-ibu. 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita nyanyikan sekali lagi. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali datang Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Tuhan sudah menolong kami dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap kami yang sudah hadir, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh memiliki hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah ibadah hari ini Tuhan boleh Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Nah, karena hari ini acaranya spesial, untuk lagu berikutnya kita mau pakai gerakan ya ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya diajarin dulu gerakannya. Gampang lagunya, gampang lagu-lagu sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi 2 lagu di medley, dimulai dari lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Jadi gerakannya Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, karena Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Itu lagu pertama. Untuk lagu kedua kita mau nyanyi Laskar Kristus, karena ini kan Dirgahayu ya, jadi kita ini juga pasukan, tapi kita pasukannya Kristus. Jadi kita nyanyi lagu Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan
pasukan berkuda. Saya bukan pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Ulang lagi ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, udah siap ya ibu-ibu? Gampang kan? Oke, saya undang sekarang bangkit berdiri lagi ya. Kita nyanyikan bersama dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, kanan kau. Oh iya, maaf. Saya salah. Oke. Kita nyanyi sekali lagi ya. Mohon maaf ibu-ibu semua, kita nyanyi sekali lagi. Oke. Jadi lagu Kudakinya kita nyanyi 2 kali untuk yang pertama. Kudaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Pasukan berjalan, pasukan berkuda,
Oke, silakan duduk ibu-ibu. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Ibu Rina, mari kita nyanyikan satu lagu, Bertumbuh Dalam Kasih. Kita mau bersyukur ya sama Tuhan karena kita dikasih wadah Komisi Wanita untuk kita sama-sama berkomunitas, berkumpul di sini, ibu-ibu semua, mengadakan kegiatan, menyanyi, mendengarkan khotbah firman Tuhan. Ya, jadi kita punya teman untuk saling sharing, apapun kebahagiaan kita atau kesusahan kita punya untuk teman untuk saling berbagi dan menguatkan. Mari kita nyanyikan lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya persilakan pada hambanya. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum kita renungan singkat, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, ini yang menjadi kerinduan kami. Menjadikan persekutuan Komisi Wanita menjadi wadah yang sungguh mempermuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada di dalam bagian komunitas Komisi Wanita secara khusus di GKI Gading Serpong, di mana menjadi wadah Tuhan rindukan untuk kami mengalami pertumbuhan iman kerohanian kami, saling membangun satu dengan yang lain, dan kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami sadar kami belum mencapai sepenuhnya secara sempurna untuk menjadi demikian, menjadi satu komunitas yang sungguh mempermuliakan Engkau Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau terus boleh menolong kami, terus boleh memberikan firman-Mu untuk kami boleh pakai menjadi sarana untuk pertumbuhan iman kerohanian kami. Dan biarlah saat ini oleh kuasa daripada Allah Roh Kudus menolong kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan memampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Sekali lagi shalom. Merdeka. Besok kita merayakan ulang tahun yang keberapa tadi? 79. Tahun depan dia seumuran GKY ya. GKY itu tahun ini 79. Tahun depan ke 80 ya. Oke, mari bersama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 41 sampai 47, silakan menyimak di layar. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu sekalian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, khotbah daripada Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama untuk beribadah dalam persekutuan Komisi Wanita di tempat ini. Ibu-ibu, permisi tanya, ketika kita berkumpul bersama-sama bersekutu di Komisi Wanita, apakah kita merasakan akan keindahannya? Merasakan enggak indahnya berkumpul bersama? Merasakan? Puji Tuhan gitu ya, boleh merasakan keindahan berkumpul, bersekutu bersama di Komisi Wanita. Ya, karena kita menyadari bahwa bersama-sama itu bisa indah, tetapi juga bisa sia-sia. Menjadi sia-sia ketika persekutuan jemaat Tuhan, ataupun menjadi sia-sia kalau Komisi Wanita ini digantikan dengan jiwa kebersamaan yang dibangun untuk sekedar bersenang-senang, ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh senang-senang ya. Hari ini kita diliputi dengan sukacita, ada semangat apa? Semangat untuk berjuang. Berjuang untuk apa, ibu-ibu? Ntar. Berjuang untuk menang di dalam perlombaan gitu ya. Ini suasana memang dalam rangka kemerdekaan, biasanya kita memang begitu sukacita ya, begitu semangat ya. Atau menjadi sia-sia kalau Komisi Wanita ini, persekutuan ini, kebersamaan kita itu sekedar melepas penat dari rutinitas segala tugas di rumah. Kita tahu ya, dalam keluarga peran sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu 24 jam bisa dikatakan. Bahkan kata orang itu gak cukup ya, pekerjaannya gak habis-habis ya. Sekalipun kayaknya rutin tapi berulang-ulang. Ada yang bilang ya belum selesai udah lewat ya. Udah habis waktunya gitu ya. Jadi harus disambung lagi besok seperti itu ya. Ya itu satu kepercayaan yang luar biasa sebenarnya ya daripada Tuhan. Nah, menjadi sia-sia kalau kita jadikan Komisi Wanita ini hanya sekedar untuk kita mencari apa? Kepuasan, kesenangan semata-mata. Pelarian, ya. Aduh, terlalu sumpek, terlalu banyak, mending ke KW aja deh daripada banyak yang dipikirin gitu ya. Banyak urusan yang enggak selesai-selesai, datang aja ke KW. Ya. Tanpa kita mengutamakan Tuhan. Menjadi sia-sia kalau di dalam persekutuan yang kita ikuti, yang kita bangun ini hanya demi untuk kesenangan kita, lalu kita mengesampingkan Tuhan. Tentu kita semua berharap bahwa ketika kita berkumpul, ketika kita bersama-sama, kita dapat menikmati keindahan di dalam kebersamaan itu, keindahan di dalam persekutuan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Yaitu jika kita menjadikan persekutuan kita menjadi persekutuan yang intim ya, dan penuh kasih dengan
Tuhan dan dengan sesama. Tadi pujian kita bilang apa? Sebagai saudara seiman ya, di dalam tubuh Kristus. Kita berkumpul di dalam kasih Kristus. Dan bagaimana dalam persekutuan itu kita juga harus menghidupi kasih itu. Jadi persekutuan, kita jadikan persekutuan ini menjadi persekutuan yang intim, yang penuh kasih. Penuh kasih kepada Tuhan dan penuh kasih kepada sesama kita, kepada saudara seiman kita. Persekutuan yang menjadi berkat, anggota-anggotanya mengalami pertemuan secara rohani dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Di akhir pujian tadi kan dikatakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Gereja di sini bukan berbicara gedung semata-mata, kita tahu bahwa gereja adalah orangnya. Gereja ini kita ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ini gedung gereja. Gedung di mana gereja itu, ibu-ibu dan saya itu harusnya berada. Ini gedung kita. Rumah Allah, bait Allah. Jadi persekutuan yang kita bangun itu kita jadikan sebagai tempat di mana kita sungguh boleh bertumbuh bersama kalau kita menjadikan persekutuan ini menjadi persekutuan yang ada keintiman antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, ibu-ibu kita membaca satu bagian tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jemaat mula-mula adalah contoh kumpulan orang-orang yang percaya yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan sesama. Kita perhatikan mereka sangat memperhatikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan spiritual ya. Dengan apa dikatakan mereka bertekun di dalam persekutuan. Persekutuannya seperti ini, berkumpul bersama ya di satu tempat. Kalau dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul ini bukan di gereja, bukan di sinagog, tetapi di rumah mereka masing-masing. Tapi persekutuan berarti bukan hanya 1-2 orang, bahkan lebih ya. Mereka berkumpul bersama-sama. Apa yang dilakukan? Mereka bersekutu di situ, mereka berdoa bersama-sama. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Dan juga ada perjamuan kasih bersama-sama. Fellowship yang begitu indah. Relasi dengan sesama saudara seiman. Ya seperti yang kita lakukan di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kan itu kita bilang ini persekutuan Komisi Wanita. Ya, jadi ada sekian banyak orang, ibu-ibu berkumpul bersama. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul yang sia-sia, tetapi berkumpul yang mendatangkan atau menuntun kita mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini pertumbuhan secara rohani. Ya. Kita berdoa bersama, kita saling mendoakan bersama. Kemudian kita memuji Tuhan. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, itu yang digambarkan, yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Dan itu bukan karangan penulis semata-mata, tetapi itu real terjadi pada jemaat mula-mula. Ya, pada gereja mula-mula pada masa itu. Ya. Dan dikatakan mereka juga bukan hanya memperhatikan pertumbuhan rohani, tetapi juga mereka memperhatikan kebutuhan jasmani sosial mereka. Dikatakan dalam kesatuan dan kebersamaan mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta benda pribadi yang mereka miliki dijual dan dibagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Kalau kira-kira ini diterapkan saat ini, milikmu milikku, hartamu hartaku. Kalau saya jual tanah dibagi semua, setuju tidak? Mungkin bisa kacau ya. Pengadilan itu gak selesai-selesai mengadili ya. Jujur ya, bicara harta warisan itu antar kakak beradik aja bisa bertahun-tahun di sidang gitu ya, dalam persidangan ya. Tentu memang kita mungkin tidak bisa secara rafiah untuk mempraktekkan seperti itu. Itu zaman dulu gitu ya, memang seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa mewujudkan esensi dari persekutuan dari jemaat mula-mula di masa sekarang. Ya, pasti ada cara Tuhan untuk bagaimana kita boleh merasakan satu kehidupan bersama, hidup berbagi, hidup yang penuh kasih. Ya, tapi kita melihat betapa luar biasanya persekutuan jemaat mula-mula yang menjadi contoh, di mana kumpulan orang percaya ini bukan hanya sekedar kumpul senang-senang.
tetapi menjadi satu persekutuan yang dimana anggota-anggotanya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan mereka tidak hanya memperhatikan kerohanian tetapi juga memperhatikan akan kehidupan sosial di antara mereka, kehidupan jasmani sesama anggota mereka. Mereka bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk permasalahan ekonomi, permasalahan secara finansial. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini persekutuan yang dibangun oleh jemaat mula-mula sungguh menjadi berkat. Mereka mengalami pertumbuhan bersama dan perbuatan baik mereka itu tersiar kemana-mana. Dikatakan di ayat 47, Tuhan memberkati mereka hingga jumlah mereka semakin lama semakin banyak. Ya, karena melihat wah mereka mengalami sukacita yang limpah di dalam persekutuan itu. Sehingga semakin banyak orang yang melihat dan mendengar semakin tertarik untuk ada menjadi bagian dari persekutuan itu. Luar biasa bukan? Ini kerinduan kita. Komisi Wanita GKI Gading Serpong menjadi wadah pertumbuhan setiap kita anggota Komisi Wanita. Dan juga menjadi wadah di mana kita boleh membawa jiwa-jiwa para ibu-ibu kepada Tuhan semakin banyak. Itu panggilan kita, itu amanat agung kepada kita. Nah pertanyaannya bagaimana bisa jemaat mula-mula ini bisa seperti demikian? Jawabannya adalah oleh karena iman mereka terhadap Yesus yang bangkit. Itu telah memampukan mereka hidup di dalam persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Dasar mereka dipersatukan karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu mereka disebut sebagai kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini juga adalah wanita-wanita Kristen, wanita-wanita yang percaya kepada Kristus. Wanita-wanita Kristen, wanita pengikut Kristus. Kita bersekutu bersama. Mereka meneladani gaya hidup Yesus yang senantiasa mengasihi sesama, peduli dan berbagi kasih pada orang lain. Kita melihat kasih Kristus yang menjadi kunci jemaat mula-mula mampu hidup bersama. Dan menjadikan kebersamaan itu menjadi persekutuan yang menjadi wadah. Mereka mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu terkasih, kasih atau memiliki kasih adalah ciri utama orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Kasih sebagai kunci jemaat mula-mula mampu hidup bersama dan menjadikan kebersamaan itu menjadi persekutuan yang menjadi wadah. Mereka mengalami pertumbuhan dalam kerohanian dan kemudian mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kasih itu adalah merupakan satu ciri utama bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hari ini kita merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Merdeka dari belenggu penjajahan. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang masih hidup di zaman penjajahan. Kalau saya sudah lahir pada zaman kemerdekaan, ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya bukan sebagai negara saja kita dimerdekakan, tetapi pribadi lepas pribadi kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Perhambaan dosa. Dan kita dimerdekakan oleh perhambaan dosa oleh karena Kristus melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Nah, Rasul Paulus di dalam bagian ini mengingatkan bahwa kita yang sudah dipanggil untuk merdeka, kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih menurut definisi kasih menurut Alkitab itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Artinya di sini kalau saya sungguh mengasihi maka saya harus
bersabar. Dan saya harus murah hati. Di sisi lain saya tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati, tidak memegahkan diri, menganggap diri saya yang paling penting dan tidak sombong. Merasa saya punya kelebihan banyak, ya. Semua berbicara tentang perbuatan, ya, kalau kita melihat akan hal ini. Bersabar, tidak iri hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Itu berbicara tentang perbuatan, bukan perasaan, bukan emosi semata-mata. Jadi jika kita mengaku mencintai, mengasihi seseorang, mengasihi sesuatu, maka akan terlihat dalam perbuatan nyata kita. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan tentang kasih, seringkali kita fokus pada perasaan kita. Ya, perasaan senang, perasaan nyaman atau bahagia. Tetapi dalam 1 Korintus 13 bukan itu yang utama. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bereaksi dalam situasi yang sulit dan bagaimana kita memilih untuk bertindak setiap hari. Termasuk ketika kita ada komunitas bersama-sama di komisi wanita. Bicara kasih bukan hanya bicara sekedar perasaan aku mengasihi. Tetapi yang dimaksud dengan kasih di sini adalah bicara tentang tindakan kita, perbuatan kita. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ini bicara kasih kasih adalah komitmen. Kasih adalah komitmen bukan hanya perasaan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dia tidak iri hati. Ya, itu kasih ya. Sabar, murah hati, tidak cemburu adalah satu tindakan, bukan perasaan. Ini adalah komitmen untuk melakukan kebaikan bahkan ketika situasi yang sulit. Ya. Percaya atau tidak, keadaan sulit itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Bayangkan situasi di mana kita sulit untuk sabar, ya, di rumah ngadapin suami yang mungkin kurang perhatian, yang cuek gitu ya. Ya, menghadapi anak-anak yang seenaknya, yang susah diatur, begitu ya. Dituntut apa namanya? Kesabaran. Kemudian datang ke KW, ketemu dengan apa? Teman yang ngoceh aja terus, ngeluh aja terus gitu ya. Dan banyak maunya. Seringkali bisa hilang kesabaran. Nah, situasi sulit ini juga bisa sebenarnya menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam hal bagaimana kita memiliki hati yang penuh kemurahan, bermurah hati. Gampang gak untuk kita bermurah hati kepada orang yang kita gak sukai? Yang mungkin bisa dikatakan yang menjadi musuh kita. Susah bukan? Kita lebih gampang bermurah hati kepada orang yang menjadi teman kita, yang kita senangi, yang kita rasa cocok. Tetapi orang yang mungkin banyak perbedaan dengan kita itu kita tidak mudah untuk memiliki kemurahan hati. Ketika kita masuk dalam situasi di mana kita tidak sabaran, itulah kesempatan kita untuk bersabar. Waktu kita harus murah hati kepada orang yang berbeda dengan kita, disitulah kita belajar untuk mengasihi dengan tulus. Belajar mengasihi dengan tulus. Nah, itu yang diharapkan terjadi di dalam komunitas persekutuan komisi wanita. Sudah terjadi belum? Sudah kita alami belum? Mengasihi orang yang sulit, yang berbeda dengan kita. Bermurah hati kepada mereka dengan hati yang tulus. Gak gampang, Bu Ibu. Saya juga berbicara bukan karena saya sudah mempraktekkan sepenuhnya, tetapi saya dalam proses belajar untuk hal itu. Jadi kasih sejati dijalankan dengan komitmen, bukan saya mengasihi karena situasi mudah, tetapi saya mengasihi karena saya memutuskan untuk mengasihi. Dikatakan kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati. Ibu-ibu jujur, natur manusia berdosa apa? Susah kalau orang lain senang, senang kalau orang lain susah. Betul tidak? Nggak mau ngaku, ya. Kadang-kadang kita susah, ya. Kalau kita lihat orang lihat senang, bahagia, berhasil, harusnya apa? Ikut senang, ikut berbahagia. Tapi kadang-kadang kita bilang, waduh, syukur ya, syukur di mulut tapi dalam hati gimana? Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Ya, merasa iri dengan keberhasilan orang lain, penampilan orang lain, ya, popularitas orang lain. Aduh, kok dia lebih disukai ya? Jadi kurang suka, gak senang. Ibu-ibu,
iri hati adalah racun yang berbahaya yang merusak. Iri hati dapat menyebabkan dosa-dosa lain, ya. Ketidakpuasan, tidak bersyukur, kita mudah menghakimi, kita mudah memiliki kedengkian dan juga bisa apa? Fitnah. Ya. Karena iri hati kita bisa memfitnah orang gitu ya, mengatakan hal yang tidak benar tentang seseorang gitu ya. Di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mau kita diracuni seperti ini? Tentunya kita semua tidak mau, ya, kena racun iri hati. Tapi sebagai manusia yang kita menyadari natur manusia berdosa itu, kita punya kecenderungan atau punya kemampuan untuk menjadi iri hati. Tapi kesaksian di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya kita lihat hancur oleh karena iri hati. Ya, Kain contohnya kan, karena iri hati kepada saudara kandungnya sendiri dia akhirnya apa? Membunuh. Apakah hidupnya damai? Tidak. Ya, mungkin kita nggak sampai membunuh, tetapi banyak hal-hal perbuatan dosa yang bisa kita lakukan. Yang penting karena rasa iri hati kita, kedengkian kita mau orang yang kita iri itu hidupnya susah, ya, hidupnya susah. Tanpa kita sadari jika kita pelihara itu justru itu menghancurkan diri sendiri. Nah, itu dikatakan kalau kita mau mengalami pertumbuhan di dalam satu komunitas, maka kita harus mengenakan kasih. Kasih itu tidak iri hati, dia tidak cemburu. Dan kasih itu melampaui ego. Iya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang sejati berarti meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri, dan itu adalah suatu tindakan. Dengan kata lain, kasih itu tidak egois, tidak hanya mikir diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Kesulitan orang lain, mungkin kadang-kala mungkin kita tidak bisa membantu dalam hal misalnya materi, tetapi kita mendoakan, kita memberikan kata-kata penghiburan, kita memberikan kekuatan. Itu menjadi bagian kita di dalam satu persekutuan kalau kita mau mengalami pertumbuhan bersama-sama. Kalau kita memang sungguh menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita dan di dalam komunitas di mana kita berada. Harus kita akui sebagai manusia mudah sekali kita untuk egois, menang sendiri, untung sendiri. Orang rugi kita tak peduli, namun kasih tidak begitu. Orang yang mengasihi pasti akan memikirkan kebutuhan orang lain. Ya. Nah, kemudian kasih adalah dasar dari semua hal yang baik. Ini kesimpulannya 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tanpa kasih semua tindakan itu atau kata-kata baik akan sia-sia. Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat kasih adalah fondasi dari semua yang kita lakukan yang baik dan benar. Dengan mempraktekkan kasih, ya, mengasihi Tuhan dan sesama dalam persekutuan kita ini, dalam komisi wanita di GKI Gading Serpong ini, maka kita sungguh-sungguh dapat mengalami pertumbuhan bersama-sama. Amin. Mari kita memiliki kasih itu, kasih Kristus. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Salah satu ciri orang yang sudah dimerdekakan dan ciri utama dari segala orang yang dimerdekakan dari dosa adalah kita memiliki kasih dan menghidupi kasih itu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita siap untuk bertanding, ya. Biarpun semangat untuk menang, tapi jangan lupa untuk punya kasih, ya. Kasih kesempatan buat yang lain menang, ya. Oke, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan sangat kasihi, kami boleh menjadi orang-orang yang dimerdekakan melalui dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu.
Kami hidup sungguh di dalam kasih itu. Hidup sungguh-sungguh dan menghadirkan kasih dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dalam persekutuan kami secara khusus di Komisi Wanita di tempat ini. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama. Kami boleh merasakan dan mengalami keindahan hidup bersama dengan saudara-saudara seiman. Sehingga kami boleh menjadi satu alat Tuhan yang sungguh efektif untuk menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati GKI Gading Serpong secara khusus Komisi Wanita di tempat ini, para pembina, para pengurus dan seluruh anggota KW di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang dibawakan oleh hamba-Nya yang mengingatkan kita bahwa kita patut bersyukur bahwa kita punya komunitas, kita punya wadah di gereja ini, bahwa kita dapat bertumbuh bersama dalam persekutuan Komisi Wanita ini. Sebagai respon untuk firman, mari kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa ibu-ibu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini Engkau memberikan kami satu hari yang indah. Kami boleh bersama-sama datang, kami bersekutu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk saat ini kami boleh kembali memberikan persembahan kepadamu. Engkau menolong setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau menolong juga untuk setiap pengurus untuk dapat menggunakan persembahan yang sudah terkumpul ini demi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong dan memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami syukur, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara games. Mengingatkan semua ibu-ibu setelah games kita jangan pulang dulu ya. Kita ada acara sesi foto bersama. Makasih. Nah, untuk game pertama ini gamesnya gampang banget ya. Jadi namanya tebak gaya. Nah, setiap kelompok tolong siapkan 5 orang ya. Dipilih, siapkan 5 orang. Nanti akan mainnya per kelompok ya. Jadi mainnya per kelompok. 5 orang nanti maju ke depan ya, berbaris. Nanti saya akan meminta yang paling depan untuk memilih nomor soal 1 sampai 20.
Ya, dapat nomor soal apa nanti saya kasih lihat nih, misalnya soalnya misalnya jalan di tempat. Nah, yang di depan harus memberi gaya supaya dicontoh sama rekan-rekannya gitu ya. Tapi yang rekan-rekan yang di depan itu belum boleh lihat. Jadi nanti ditepuk ya, tahu ya biasanya ya. Jadi berbaris nanti ditepuk gitu ya, ditepuk nanti yang paling depan ini yang peragain. Misalnya jalan di tempat, misalnya nih sama Sisil gitu ya. Saya bilang ini soalnya jalan di tempat. Nah, saya tepuk nih. Sisil balik terus saya gayain. Jalan. Nah, gitu. Tapi nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nanti berarti ini ya didiskualifikasi. Jadi nggak dapat nilai maksudnya ya. Kalau misalnya ngomong nanti nggak dapat nilai gitu ya. Oke. Poinnya dikurangi. Atau nilainya dikurangin katanya. Jadi separuh misalnya. Nah, jadi nanti setelah orang pertama kasih gaya ke orang kedua. Nah, orang kedua nanti tepuk lagi temannya, nanti temannya balik lagi, diperagain lagi, nanti sampai orang kelima akan menjawab apa gitu ya. Misalnya kayak tadi kan jalan, tapi nggak boleh ngomong, jalan di tempat kan, jalan di tempat tapi nggak boleh ngomong. Kalau misalnya nggak gini, jadi saya akan memberi clue lah ya supaya ibu-ibu ini gampang gitu ya. Misalnya clue-nya, toko Alkitab. Nah nanti dari gaya itu udah tinggal tebak aja deh toko Alkitabnya siapa misalnya gitu ya. Atau mungkin nama binatang, saya akan kasih clue ya. Jadi ibu-ibu itu gampang banget, oke? Ngerti ya? Ngerti ya, jadi orang terakhir itu yang menjawab, orang pertama yang memberi gaya. Nah tugasnya anggota kelompoknya ini meneruskan gaya itu ya, gaya yang dikasih dari orang pertama. Jadi jangan salah kasih informasi ya, jadi nanti yang di depan pasti salah jawab nanti takutnya ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama dulu, Bu Fatma, 5 orang. Oke, ini berhubungan dengan benda atau cerita magic gitu ya. Benda atau cerita magic. Atau alat rumah tangga. Selesai. Oke, selesai. Ganti, nggak boleh terlalu lama. Tepuk dulu temannya, Bu. Tepuk dulu temannya. Udah, oke. Iya. Udah balik Bu, udah nggak boleh lama-lama. Oke Bu, selesai. balik Bu, selesai. Sudah selesai. Ibu. Nanti kita potong nilainya kalau kelamaan. Ibu Awi. Oke, alat rumah tangga ya, alat rumah tangga. Berhubungan dengan cerita magic. Bu Fatma. Alat rumah tangga berhubungan dengan magic. Magic, cerita. 6, 7, 8, magic atau 10, selesai. Ya. Apa Bu? Udah, tadi apa Bu? Sapu terbang. Sebenarnya tadi gayanya udah benar, cuman ya makanya anggota kelompok harus memperagakan dengan benar supaya 10 karena tadi sapunya udah bener, jadi kita kasih poin 5 ya Bu Nelly. 5 poin. 5 poin. Ya. Iya, udah. Oke, ganti soal orang, nomor 3, ganti nomor, orang. pilih nomor berapa Bu? Ganti orang lagi Bu, harus ganti orang. Ibu, ganti orang. Ibu siapa yang paling? Ayo. Udah Bu, kelamaan. Udah, jangan diajarin Bu. Pokoknya berhubungan dengan tokoh Alkitab ya. Oke, sudah. Harus begitu aja waktunya Udah. Bu. Ganti. Next. Ibu salah. Maaf ya, dipotong 2 nilainya. Karena Ibu berbicara -2. Selesai ya jadi ya.
Ayo siapa yang, Ibu boleh tuh kagak ya, menjawab satu ya. Oke Ibu, mau nomor berapa? 1 sampai 20 yang Ingat ya dicoret ibu-ibu, udah selesai. jangan bersuara. Nomor 3. Ya next, Balik. next. Ayo balik Next, Bu, next. harus cepet. Balik lagi, toko Alkitab. Makin lama makin bervariasi ya gerakannya. Ya apa jawabannya? Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakius. Oke. Tadi orang selanjutnya. pendeknya sebenarnya udah bagus Nomor. tuh. Orang pendeknya Bu, manjat. pilih lagi 1 sampai nomor 20 yang dicoret sudah. 8. Jangan bersuara dari Benda, sini nama pun jangan benda. yang lagi duduk juga jangan bersuara ya ibu-ibu. Udah gantian. Ya, ganti-gantian. Gantian. Ya, next. Ya Bu, sudah Bu. Sudah. Ya. Ya, benar. 10 10 poin poin. buat kelompok 2. Ini nomor 3 ya, soal terakhir. Sorry? Ya, benar 20. Jadi nilainya 20 ya. Oke. Udah, selesai kelompok 3. Ayo yang Berikan cepat. tepuk tangan. Tepuk tangan ya semua. 1 suku kata, kegiatan hobi. Selesai. Selesai. Berikutnya. Ya. Ya, benar. Yeay. Wah, hebat nih yang nebak ya. 10 untuk kelompok 3. Kelompok 3 kan? Benar ya? Nomor 20. Selesai. Selesai. Cerita di Alkitab. Ya, udah. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Apa, Bu? Yunus di perut ikan. Ya, pikul salib. Yeay, tambah 10 poin untuk kelompok 3. Kelompok Tepuk tangan 4. semuanya. Kelompok 4. Ini berhubungan dengan profesi. Satu kata. Mulai. Tepuk. Ya. Mulai. Profesi. Oke, lanjut. Lanjut. Profesi ya atau pekerjaan. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Lanjut. Ya, pekerjaan atau profesi. Silakan. Sorry? Bukan. Lagi bukan. apa, Bu? 1, 2, Bukan. 3, Profesi, ayo. 4, 5. Iya, benar. 10 untuk kelompok 4. Model, Bu. Saya pikir polisi nggak ada yang jalan gitu ya, Bu ya. 5. Ya, betul. 2 lagi. 2 tambah Next. 10. Tambah 10 untuk kelompok 4. Atraksi ini ya, atraksi. Next. Atraksi. Iya. Ya, what? Benar semua nih. Hebat, Benar beri semua. tepuk tangan buat kelompok Kita berikan 4. tepuk tangan. Kelompok Anak- 5. Kejadian di Alkitab ya. Oke. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. Yesus menangis. Om Malis Oke, next. Oke. Next. Ada. Oke, mulai. Binatang. Cluenya binatang. 2 kata. Mulai. Binatang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 poinnya. Kuda poni Bu, Kuda jadi poni. poinnya 5. Poinnya Harusnya gini 5. poninya. Ah, semangat dulu, semangat. Mana tepuk Oke. tangannya nih, mana tepuk tangannya, semangat dulu. Next, nomor berapa? Ah. 18. Ini soal terakhir kan? Ya, terakhir Iya. ya. Wah, ini gampang ya, makanan. Ya. Makanan. Boleh dimakan. Satu. Ya, 2 kata. 2 kata makanan. Next. Gak boleh ngomong, Next. gak boleh ngomong. Oke. Ya udah ganti, Oke, next. Ganti. Next. Gak boleh ngomong. Bu Hera. Gak boleh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ayam. Telur ayam. Oke. Kelompok berikutnya, biar cepet ayo. Kelompok terakhir. Soal kedua untuk kelompok 6. Ya ini tentang kegiatan 7. Ini kok hilang. 9, 10. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, bersyukur untuk ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Agustus. Untuk Ibu Devi, Ibu Grace, Ibu Nelly dan Ibu Awi. Kiranya kasih, kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati hari demi hari. Mereka senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberkati dengan sukacita bersama keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan, bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama dengan Ibu Marta Theodora dan Ibu Afi. Mereka boleh bergabung dalam komisi wanita. Kami bersyukur ada anggota yang baru. Tuhan memberkati Ibu Marta dan Ibu Afi. Bapak, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk setiap ibu-ibu yang hadir. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan selalu menjaga, menyertai hidup mereka. Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami berdoa untuk persekutuan kami yang akan datang, kami akan gabungan dengan Komisi Kaleb. Tuhan berkati supaya kami semua diberkati di dalam seminar kesehatan nanti. Kalau sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan juga dalam perjamuan kasih. Kami bersyukur juga untuk Ibu Erna yang membagi berkat dengan kami. Tuhan memberkati, biarlah kehidupan,
keluarganya, usaha Ibu Erna selalu ada berkat dari Tuhan. Kami akan menikmati berkat bersama dalam perjamuan kasih. Tuhan sucikan, kuduskan. Semua itu memberi kekuatan, kesehatan. Dan ketika kami akan pulang, kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kami dalam kemuliaannya yang kekal akan selalu tinggal, menjaga, melindungi dan memberkati kami hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita kumpul dulu bersama. Langsung sekarang kita mau foto bersama ya. Ibu-ibu jadi jangan ada yang turun dulu.